semuanya? Baik, Ibu. Ya, di pagi cerah ini luar biasa, sangat semangat untuk melanjutkan kembali pelajaran kita yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, Ananda semuanya, sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita akan berdoa. Ibu minta kepada Ananda Dava untuk memimpin doanya. Silakan. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ananda semuanya, adakah rekan kalian yang tidak hadir pada hari ini? Oh iya. Baik Ananda semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai jaringan pada tumbuhan. Nah, nanti di sini kita akan melakukan pengamatan mengenai jaringan pada tumbuhan dengan mempergunakan mikroskop. Kemudian kita akan berdiskusi secara berkelompok. Kemudian akan mengkaji materi melalui lembar kerja dan presentasi hasil kerja. Baik Ananda semuanya, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ada 3 tujuan ya Ananda. Yang pertama, mengidentifikasi jaringan meristem dan jaringan dewasa. Yang kedua, membedakan tipe jaringan pada tumbuhan berdasarkan karakteristiknya. Tujuan kita yang ketiga yaitu menghubungkan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu akan memberikan 3 gambar. Diperhatikan semuanya 3 gambar di depan ini. Adakah yang tahu mengenai gambar ini? Oke, coba kamu amati baik-baik gambar 1, 2, dan 3. Apakah kira-kira perbedaan dari gambar 1, 2, dan 3 tersebut? Ya Bun, bentuk dan susunan sel-selnya berbeda Bun. Ya Bu, kalau yang gambar pertama itu bentuk sel-selnya serta susunannya itu lebih seragam. Sedangkan kalau yang gambar kedua itu bentuk sel-selnya serta susunannya itu lebih beragam. Ya, bagus sekali jawaban kamu Ananda. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini untuk yang ketiga. Siapa yang tahu bagaimana dengan gambar ini? Saya Bun. Silakan Nak. Sel-selnya Bun, sel-sel yang sejenis dan mengelompok membentuk suatu jaringan Bun. Oke, sangat benar sekali jawabannya. Nah, ini sangat membuktikan bahwa kalian sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Ananda semuanya, silakan kalian membentuk kelompok kerja. Nah, setelah itu Ibu akan membagikan lembar kerja yang berisi permasalahan dan langkah kegiatan pada pertemuan ini. Kemudian, kamu pahami baik-baik yang menjadi rumusan permasalahan dalam lembar kerja yang akan Ibu bagikan. Setelah itu, kalian lakukan pengamatan dan pengumpulan data untuk menjawab permasalahan tersebut. LK ini kepada tiap kelompoknya. Satu LK. Negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Oke, seperti yang Bu Ika katakan, kita lakukan diskusi tentang ini. Jadi kita kerjakan apa aja yang ada di situ, soal-soalnya kita cari tahu dan kita amati melalui mikroskop. Oke? Oke, siapa yang mau coba luar? Surya di cakrawala,
kita sudah memahami perbedaan karakteristik jaringan meristem dan jaringan dewasa. Tapi jaringan dewasa juga banyak jenisnya kan? Iya, dari literatur aja ada jaringan meristem, parenkim, jaringan penguat, dan ada beberapa lagi. Ayo kita pelajari lagi. Oke Ananda, waktu diskusi telah habis. Sekarang kita saatnya untuk presentasi kelompok. Ibu minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Tanah airku Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan serta menjelaskan jaringan pada tumbuhan. Untuk kalian tahu, jaringan adalah kumpulan para sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. For your info guys, jaringan pada tumbuhan dan hewan serta manusia itu memiliki struktur yang berbeda. Tapi kita akan menjelaskan jaringan pada tumbuhan. Tinjau dari fungsi dan bentuknya, jaringan pada tumbuhan itu terbagi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem itu adalah jaringan yang bersifat embrional atau bersifat muda dan tidak membelah. Sedangkan jaringan permanen itu adalah dia adalah jaringan yang sudah mengalami diferensiasi dan tidak akan membelah lagi. Bentuknya itu signifikan permanen dan memiliki rongga yang besar. Jaringan meristem dan jaringan dewasa itu memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya, Hairuni Marhamah. Baik, adapun perbedaan dari jaringan meristem dan jaringan permanen yang ditinjau dari pembelahan sel, pada jaringan meristem aktif membelah, sedangkan pada jaringan dewasa atau permanen tidak aktif membelah. Dan ditinjau dari ruang antar sel, jaringan meristem tidak ada dan pada jaringan dewasa terdapat ruang antar selnya. Berikutnya, ukuran vakuola pada jaringan meristem itu sangat kecil dan pada jaringan dewasa sangat besar. Selanjutnya ada ditinjau dari asal sel, jaringan meristem melakukan pembelahan sel dan pada jaringan dewasa diferensiasi sel jaringan meristem. Selanjutnya ada ditinjau dari sitoplasma, pada jaringan meristem terdapat sitoplasma yang padat dan melainkan pada jaringan dewasa terdapat sitoplasma yang tipis. Setelah sitoplasma ditinjau dari dinding sel, pada jaringan meristem terdapat dinding sel yang tipis dan pada jaringan dewasa terdapat dinding sel yang tebal. Dan yang terakhir, dilihat dari ukuran sel, pada jaringan meristem relatif kecil, sedangkan pada jaringan dewasa atau permanen terdapat ukuran sel yang relatif besar dibandingkan sel jaringan meristem. Jenis-jenis jaringan dewasa ada 5, yaitu epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan jaringan gabus. Oke, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara struktur dan fungsi jaringan. Jaringan meristem memiliki sel-sel pada yang selalu aktif membelah. Hal inilah yang menyebabkan bahwa tumbuhan dapat tumbuh dengan tinggi dan besar. Karena fungsinya dalam pertumbuhan, maka struktur jaringan meristem memiliki sitoplasma yang padat, dinding sel yang tipis, dan vakuola yang kecil. Jaringan dewasa adalah jaringan yang berasal dari pembelahan dan diferensiasi meristem jaringan. Dewasa tidak memiliki aktivitas untuk membelah dan memiliki fungsi menjadi jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Sehingga jaringan tersebut memiliki struktur dengan rongga yang besar atau ruang antar sel. Dinding selnya telah mengalami penebalan, berukuran lebih besar daripada sel-sel meristem. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kami jelaskan dan mengerti dengan apa yang kami jelaskan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda dan semuanya, setelah kita mempelajari kegiatan kita pada hari ini, kira-kira apa kesimpulan yang dapat kalian berikan? Bu, Ya,
sel-sel jaringan meristem sangat aktif membelah untuk menghasilkan sel baru. Bagus, siapa lagi? Saya Bun. Enak. Jaringan permanen dihasilkan dari diferensiasi dan spesialisasi sel-sel pada jaringan meristem. Ya, bagus sekali apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi. Nah, kembali kalau kita rangkum kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini, silakan diperhatikan ke depan Ananda. Ada dua kesimpulan seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi, yaitu jaringan pada tumbuhan terdiri dari jaringan meristem dan jaringan dewasa dengan ciri-ciri seperti yang tadi sudah disebutkan. Kemudian jaringan dewasa terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Baik Ananda semuanya, silakan kalian kumpulkan lembar kerja yang telah kalian kerjakan tadi. Siap, Bu. Terima kasih, Nat. Baik Ananda sekalian, untuk bahan belajar kalian di rumah, silakan kerjakan halaman 24 nomor 1 sampai 5. Kemudian untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas mengenai organ pada tumbuhan. Semoga pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang memberikan manfaat dan keberkahan. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.